Perkenalkan, nama saya Khairul Tamimi dengan NIM F1C02410048. Baik, kami dari kelompok Ceria ingin mempresentasikan terkait dengan materi panel surya. Energi merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia modern. Seiring dengan meningkatnya populasi dunia dan pertumbuhan industri, konsumsi energi global terus meningkat secara signifikan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara telah menimbulkan berbagai permasalahan serius, mulai dari emisi gas rumah kaca, perubahan iklim global, hingga ancaman krisis energi akibat menipisnya cadangan sumber daya alam tersebut. Dalam kondisi ini, pengembangan energi terbarukan menjadi solusi yang sangat penting. Energi surya yang bersumber dari radiasi matahari merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan. Matahari memancarkan energi sebesar 3,8 × 10⁻26 watt setiap detiknya. Dan hanya sebagian kecil yang mencapai permukaan bumi. Namun jumlah tersebut jauh melebihi total kebutuhan energi umat manusia. Selanjutnya, kita masuk pada dasar teori. Efek fotovoltaik dan material semikonduktor. Efek fotovoltaik yang pertama adalah absorpsi foton. Foton dari sinar matahari mengenai material semikonduktor. Yang kedua, eksitasi elektron. Elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Yang ketiga, pemisahan muatan. Medan listrik junction memisahkan elektron dan hole. Yang keempat, arus listrik. Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis panel surya dan karakteristik perbandingannya. Jenis panel surya yang pertama adalah panel monokristalin dengan efisiensi 17–22%. Dia memiliki keunggulan efisiensi tinggi dan tahan lama. Namun pada kekurangannya yaitu harga yang sangat mahal. Yang kedua, polikristalin. Jenis polikristalin ini memiliki efisiensi 13–16% dengan keunggulan harga yang lebih terjangkau, namun memiliki kekurangan efisiensi yang lebih rendah. Yang ketiga, thin film. Thin film ini memiliki efisiensi 7–13% dengan keunggulan fleksibel dan biaya yang rendah. Namun pada kekurangannya, dia membutuhkan area yang cukup luas. Yang keempat yaitu perovskite dengan efisiensi 25–29%. Dia memiliki keunggulan efisiensi yang sangat tinggi. Namun di era sekarang ini dia belum digunakan dimanapun dan masih dalam tahap riset. Yang kelima atau terakhir, bifacial dengan efisiensi 19–20% dan keunggulan menangkap cahaya dari dua sisi. Namun pada kekurangannya, harganya juga sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dan komponen yang terdapat pada panel surya. Cara kerja panel surya pada proses mengubah cahaya menjadi listrik. Yang pertama yaitu penyerapan cahaya. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, partikel cahaya yang disebut foton akan menembus permukaan panel dan menabrak atom-atom silikon. Yang kedua, pelepasan elektron. Energi dari foton tersebut menendang elektron bebas yang ada pada lapisan tipe N hingga terlepas dari ikatan atomnya. Yang ketiga, pergerakan elektron. Karena adanya medan listrik di area PN junction, elektron yang terlepas tadi dipaksa untuk bergerak mengalir ke satu arah atau menuju lapisan negatif, sementara lubang atau holes bergerak ke arah sebaliknya ke lapisan positif. Yang
keempat, terbentuknya arus listrik. Ketika lapisan atas dan bawah dihubungkan dengan jalan konduktor luar seperti kabel logam, elektron akan mengalir melalui kabel tersebut melalui beban, misalnya lampu atau baterai, untuk kembali ke lapisan positif. Aliran elektron yang terus menerus inilah yang menghasilkan arus listrik DC atau searah. Selanjutnya kita masuk pada komponen utama sistem PLTS. Yang pertama yaitu panel surya PV modul. Komponen utama konversi energi surya ke listrik DC disusun seri atau string dan paralel atau array. Yang kedua, solar charge controller mengatur pengisian baterai tipe MPPT lebih efisien dengan pelacakan titik daya maksimum. Baterai atau baterai storage menyimpan energi untuk digunakan malam hari. Tren lithium LiFePO4 dikarenakan siklus panjang. Yang keempat, inverter mengubah arus DC ke AC. Jenisnya ialah string, microinverter atau hybrid terintegrasi baterai plus grid. Yang kelima, monitoring system atau IoT, pemantauan real time produk energi via aplikasi smartphone atau web dashboard. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keunggulan dan keterbatasan panel surya. Keunggulan panel surya ialah energi terbarukan dan bebas emisi karbon, biaya operasional dan perawatan sangat rendah, umur panjang 25-30 tahun. Scalable dari rumah tangga sampai dengan utilitas, mengurangi tagihan listrik, net metering, tidak menghasilkan kebisingan. Dan keterbatasan pada panel surya ialah bergantung pada intensitas sinar matahari, intermittent, biaya investasi awal masih relatif tinggi, membutuhkan lahan yang cukup luas, efisiensi menurun pada suhu tinggi, pengelolaan panel bekas pakai. Perlu baterai untuk operasi 24 jam mandiri. Lanjut ke aplikasi dan inovasi, pemanfaatan dan perkembangan terkini. Aplikasi panel surya ialah residensial, PLTS atap, net metering, PLN, beban rumah tangga, terus industri dan komersial, gedung perkantoran, pabrik solar, carport, utilitas skala besar, PLTS terapung di atas waduk atau danau, hemat lahan dan kurangi evaporasi. Agrivoltaik, kombinasi pertanian plus panel surya dalam satu lahan. Antariksa, sumber energi utama satelit dan stasiun luar angkasa. Selanjutnya, aplikasi dan inovasi. Pada panel surya terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama, residensial, PLTS atap, net metering PLN, beban rumah tangga. Yang kedua, industri dan komersial, gedung perkantoran, pabrik, solar, carport. Ketiga, utilitas skala besar. Keempat, PLTS terapung di atas waduk atau danau, hemat lahan dan kurangi evaporasi. Yang kelima, agrivoltaik, kombinasi pertanian plus panel surya dalam satu lahan. Yang keenam, antariksa, sumber energi utama satelit dan stasiun luar angkasa. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, panel surya mengonversi cahaya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik pada sambungan PN semikonduktor silikon. Yang kedua, tersedia jenis panel monokristalin efisiensi tertinggi, polikristalin ekonomis, thin film fleksibel, dan perovskite masa depan. Yang ketiga, sistem PLTS terdiri dari panel, charge controller, baterai, inverter, dan monitoring load yang terintegrasi.
Yang keempat, keunggulan utama ramah lingkungan, daya operasional rendah, umur panjang. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari materi tentang panel surya ini adalah yang pertama, panel surya mengkonversi cahaya menjadi listrik melalui efek fotovoltaik pada sambungan PN semikonduktor silikon. Dan keunggulan utama adalah ramah lingkungan, biaya operasional rendah, dan umur yang panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.